Batari, Titus, Ya, Ya, Sopar. Sopar setelah berpikir dan setelah merasakan dan mengingat-ingat kembali, sepertinya Sopar bukan sahabat yang baik deh buat kalian. Loh, kenapa gitu, Sopar? iya kenapa kamu berpikir seperti itu, Sopar? Nih Batari, Titus, coba diingat-ingat deh. Kita ingat-ingat ya, 2 hari yang lalu Sopar ngapain? Yang lalu menertawakan bahkan meledek Titus yang bersedih karena gambarnya rusak. Lalu kemarin Sopar bilang kalau lagu yang dibuat sama Batari gak bagus. Kan itu bukan perbuatan yang baik buat kalian. Jadi Sopar bukan sahabat yang baik dong ya. Sopar, kayaknya Titus juga bukan sahabat yang baik deh. Titus juga sulit untuk memaafkan orang. Sopar, Titus, kalau kita bicara tentang sahabat yang baik, aku jadi ingat tentang satu pribadi. Dia adalah sahabat yang paling baik di antara semua sahabat. Kalian mau dengar nggak ceritanya? Mau. Mau. Aku mau mendengar supaya aku bisa menjadi sahabat yang baik juga. Iya dong, Titus juga mau. Wah, ayo kalau gitu kita dengar ceritanya sama-sama. Ayo. Teman-teman semua, sebelum kita memulai Silasik hari ketiga, mari kita berdoa bersama-sama. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga pada hari ini, kami boleh mengikuti Silasik hari yang ketiga. Kiranya Tuhan Yesus memimpin kami di dalam setiap pembelajaran kami dan kegiatan kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hello everybody, kita ketemu lagi di Sil Asik, sobat sejatiku. Ya teman-teman, ini ternyata udah hari ketiga ya. Tentunya masih bersama aku Gloria, dan aku harap teman-teman gak bosen dan tetap semangat untuk ikut Sil Asik di hari yang ketiga ini. Cerita hari ini sungguh-sungguh spesial dan paling luar biasa teman-teman. Di antara semua cerita yang ada di seluruh dunia, yang ada di semua zaman, ini benar-benar spesial teman-teman. Masih dengan tema Sobat Sejatiku, kita akan belajar tentang satu kisah persahabatan yang wow, gak ada tandingannya teman-teman. Gak ada tandingannya, ini kisah persahabatan yang terbaik, the best lah pokoknya. Penasaran ceritanya gimana? Yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Jadi hari ini kita akan belajar dengan judul Keputusan Hebat Seorang Sahabat. Nah, siapa ya tokohnya kira-kira? Ini adalah tokoh terbesar sepanjang zaman, teman-teman. Dia adalah anugerah terbesar yang Allah berikan bagi manusia, supaya manusia tidak jatuh dalam hukuman dosa, dalam kematian kekal, tapi manusia bisa diselamatkan dari hukuman dosa dan mengalami kehidupan kekal bersama Tuhan. Tahu siapa? Jelas lah ya, siapa lagi kalau bukan Tuhan Yesus sendiri. Ya, Tuhan Yesus dengan para sahabatnya. Nah, selama di dunia sebagai seorang manusia, Tuhan Yesus telah melakukan banyak sekali pelayanan ya kepada semua orang. Dia bisa membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang-orang yang sakit, mengusir roh jahat. Semua dilakukan Tuhan Yesus dengan penuh kasih, dengan penuh ketulusan, supaya semua orang tuh bisa mengenal Tuhan dan mereka mau datang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Nah, tapi Tuhan Yesus juga tahu bahwa Dia tidak akan selama-lamanya berada di dunia, sehingga Dia butuh orang-orang yang bisa Dia percaya untuk bisa meneruskan pelayanannya di dunia ini, supaya nantinya Injil itu tersebar juga ke seluruh penjuru dunia, sehingga semua orang bisa mengenal siapa Tuhan Yesus dan mereka bisa datang pada Tuhan sehingga mereka diselamatkan. Kemudian Tuhan Yesus akhirnya mencari orang-orang yang bisa Dia percaya
Dan didapatkannya lah 12 orang yang akhirnya menjadi murid-muridnya. Dan itulah sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Para murid Tuhan Yesus yang juga adalah sahabat Tuhan Yesus selalu mengikuti Tuhan Yesus kemanapun dia pergi. Kemanapun pelayanannya, apapun yang Yesus lakukan, para muridnya menjadi saksi. Ya, mereka melihat langsung, menyaksikan langsung, mendengar langsung ajarannya. Dan Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada mereka secara pribadi. Sehingga dari situlah murid-muridnya tahu apa yang dilakukan Tuhan Yesus dalam pelayanan itu, dan mereka bisa meneruskannya kemudian setelah Tuhan Yesus nanti naik kembali ke surga. Nah, pelayanan Tuhan Yesus sungguh menjadi berkat yang luar biasa bagi banyak orang. Tidak hanya bagi murid-muridnya, tapi bagi orang banyak, bahkan anak-anak pun datang menghampiri Tuhan Yesus gitu. Dan satu ajaran Tuhan Yesus adalah tentang kasih seorang sahabat. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 13-15, teman-teman bisa baca Alkitab sendiri dari Alkitabnya masing-masing. Tuhan Yesus berkata bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Dari ajaran Tuhan Yesus itu kita bisa tahu ya, kalau Tuhan memanggil orang-orang yang mau taat pada perintah Tuhan itu sebagai sahabatnya. Dan tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan teman-teman tahu, itulah yang sebenarnya Tuhan Yesus sudah lakukan buat kita. Sebagai seorang sahabat, Tuhan Yesus sudah menyerahkan nyawanya sendiri untuk menebus dosa manusia dan menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Itu adalah keputusan yang sungguh hebat yang Tuhan Yesus buat sebagai seorang sahabat. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya mengatakan ajarannya saja, tapi dia sendiri juga melakukannya. Dia memberikan teladan yang sangat baik bagi kita semua sebagai seorang sahabat. Dia rela mati di kayu salib, menyerahkan dirinya. Dia rela mengalami penderitaan-penderitaan yang sungguh hebat itu hanya untuk menyelamatkan kita, manusia yang sangat dikasihinya. Karena itu teman-teman, sebenarnya kita patut selalu bersyukur dan bersukacita karena setiap orang yang mau beriman, percaya kepada Tuhan Yesus, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus, dia akan diselamatkan oleh Tuhan dari hukuman dosa, dari kematian kekal. Itu yang sudah dilakukan Tuhan Yesus bagi kita teman-teman. Lalu gimana dengan kita? Apakah kita juga mau menjadi sahabatnya Tuhan Yesus? Sesungguhnya Tuhan sangat ingin kita juga bisa menjadi sahabat-sahabatnya yang taat melakukan perintahnya. Tapi mau nggak dari kitanya sendiri? Mau nggak teman-teman menyerahkan hidup teman-teman kepada Tuhan Yesus, membiarkan Tuhan Yesus menguasai hati, pikiran, dan seluruh hidup kita, sehingga apa yang kita lakukan dalam hidup ini, semua itu sesuai dengan yang Tuhan perintahkan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Karena Tuhan Yesus sangat menginginkan itu. Dia ingin kita menjadi sahabatnya yang taat pada perintahnya. Tapi gimana kita bisa tahu nih perintah Tuhan? Gimana kita bisa tahu kehendak Tuhan atau apa yang Tuhan mau ya dalam hidup kita? Itu bisa kita dapatkan ketika kita mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Namanya juga firman Tuhan ya. Jadi itu firmannya Tuhan. Itulah apa yang dikatakan Tuhan, apa yang Tuhan nyatakan secara pribadi kepada manusia secara khusus tentang apa yang jadi kehendaknya, apa yang Tuhan Yesus rindukan, yang Dia inginkan, apa yang menjadi perintahnya, apa yang menyenangkan hatinya. Dan ketika kita tahu itu semua, maka kita bisa dengan taat melakukannya. Dan juga kita setia berdoa kepada Tuhan, karena lewat doa, Tuhan juga bisa berbicara dengan kita, dan kita bisa berkomunikasi juga dengan Tuhan. So, gimana teman-teman? Maukah teman-teman mengambil keputusan untuk menyerahkan hidup teman-teman sama Tuhan Yesus, untuk bisa menjadi seorang sahabat yang luar biasa
yang taat pada perintah Tuhan, itu sungguh keputusan yang hebat kalau kalian bisa ambil keputusan itu. Oke deh teman-teman, itu adalah cerita kita di hari ini sekaligus menutup sekolah Injil liburan kita di hari yang ketiga ini. Dan ayat hafalan hari ini diambil dari Ibrani pasal 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ya, tetap semangat ya teman-teman. Ayo kita sama-sama belajar dan berjuang supaya kita memiliki hidup yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kita bisa menjadi sahabat-sahabat Tuhan yang taat melakukan perintahnya. Baiklah teman-teman, ya sedih sih ya kita harus mengakhiri sekolah Injil liburan asik di tahun ini 2021 di hari terakhir ini, tapi semoga teman-teman gak patah semangat, teman-teman terus semangat untuk jadi anak-anak Tuhan yang taat dan senantiasa menyenangkan hati Tuhan serta menjadi berkat buat orang lain. Oke, sampai jumpa di Sil Asik berikutnya teman-teman. Dah. Yo, halo adik-adik. Balik lagi bersama Kak Alit di sini. Hari ini Kak Alit mau melanjutkan cerita tentang Billy Graham kemarin. Kita sudah mendengarkan bahwa Billy Graham telah memutuskan untuk menerima panggilan Tuhan sebagai penginjil. Bagaimana Tuhan memakai Billy Graham menjadi seorang penginjil yang luar biasa? Lanjut. Billy Graham memulai pelayanannya, memulai penginjilannya pada tahun 1940. Billy mengajak teman-teman di kampusnya dan juga Ruth untuk membantu dia. Billy dan tim penginjilannya menginjili berbagai negara, tidak hanya di Amerika Serikat. Beberapa di antaranya adalah Jerman, Belanda, Swedia, Prancis. Di Asia juga ada India, Cina, Korea Selatan, dan Jepang. Di Australia, dan sampai kepada Afrika Selatan. Tidak hanya itu, Billy juga memulai penginjilannya melalui televisi dan radio. Billy juga menentang adanya pembedaan ras dalam setiap penginjilannya. Dalam KKR, Billy pernah memotong tali yang disiapkan oleh panitia KKR, yang dimana tujuan dari tali tersebut adalah untuk memisahkan para peserta atau jemaat KKR yang hadir berdasarkan ras. Pada saat itu Billy berkata, mungkin jutaan orang belum mendengar tentang Kristus, tapi Kristus telah mempersiapkan hati mereka untuk mendengar tentang firman Tuhan. Tugas saya di sini hanya untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, firman Tuhan kepada orang-orang yang telah Tuhan siapkan. Tujuan hidup saya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan dan memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Tuhan telah mengajak kita, memerintahkan kita untuk pergi ke ujung dunia untuk memberitakan kasih Tuhan, bahwa Tuhan mencintai, menyayangi, mengasihi setiap orang tanpa memandang ras. Billy melayani selama 80 tahun. Ya, 80 tahun Billy melayani Tuhan secara luar biasa. Billy meninggal pada tahun 2018, belum terlalu lama, 3 tahun yang lalu, di usia 99 tahun. Namun pelayanan Billy terus sampai dengan saat ini, diteruskan oleh generasi-generasi berikutnya. Billy menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia pernah menyampaikan, suatu ketika nanti mungkin Anda mendengar, membaca bahwa Billy Graham meninggal. Namun jangan percaya berita tersebut. Saya justru lebih hidup, lebih dari itu. Karena saya hanya pindah alamat. Saya pergi ke tempat di mana Tuhan Yesus berada. Hati Billy Graham dipenuhi oleh kasih Kristus, di mana ia peduli terhadap semua orang. Ia tidak membedakan ras dan suku bangsa. Mari adik-adik, kita harus juga memiliki hati seperti Billy Graham. Hati seperti Kristus yang penuh dengan kasih akan sesama kita. Sehingga kita boleh memberitakan kasih Tuhan pada setiap orang di sekeliling kita. Sehingga kita boleh menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekitar kita. Adik-adik, begitulah kisah hidup dari seorang Billy Graham, di mana ia pernah menjadi orang yang nakal, menjadi remaja yang tidak taat, namun semua berubah ketika Billy Graham menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan untuk dipimpin oleh Tuhan menjadi seorang penginjil.
ia menerima panggilan dari Tuhan dan melakukannya dengan sangat luar biasa. Billy Graham adalah orang yang biasa seperti kita, tapi jangan lupa, Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa melalui kita, orang-orang yang biasa. Karena Tuhan menyertai setiap orang-orang yang percaya. Tuhan memberikan kekuatan melalui Roh Kudus untuk boleh memimpin setiap kehidupan kita. Sudah 3 hari, Khalid di sini menceritakan tentang kehidupan Billy Graham. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir mendengarkan dari hari pertama sampai dengan hari ini. Tetap andalkan Tuhan, lakukan protokol kesehatan. Stay safe, stay healthy. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik. Wah, nggak kerasa ya kita sudah di hari ketiga karya asik di Selasik Sobat Sejatiku. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kembali wadah serbaguna kita. Pertama, kita perlu siapkan satu papan kardus ukuran 22 x 15 cm dan 2 papan kardus ukuran 22 x 5 cm dan 2 papan lagi berukuran 15 x 5 cm. Lalu kita ambil lem dan kita tempel kardusnya seperti ini ya, menjadi sebuah bentuk wadah. Setelah semua kardus tertempel dengan rapi di semua sisinya seperti ini, kalian bisa mulai siapkan kertas kopinya ya, untuk dibungkus agar terlihat lebih rapi dan bagus. Dan kita tempel juga kertas kopinya, boleh dilebihkan di bagian bawah sehingga bisa terlihat lebih rapi tempelannya. Setelah direm dengan baik, kita akan siapkan satu lagi gulungan papan dari kertas gulung ukuran 25 cm yang berisi 6 gulung. Dan kita akan tempelkan di salah satu bagian yang panjang. Ini menjadi sisi depan dari wadah kita. Dan jangan lupa tempelkan satu gulungan kecil sebagai pegangannya ya. Lalu kita boleh ambil apa yang sudah kita buat kemarin. Dan wadah yang barusan kita buat akan menjadi laci di bagian paling bawah wadah serbaguna ini. Kita masukkan pelan-pelan ya. Dan sudah jadi deh apa yang sudah kita buat selama 3 hari ini. Keren kan? Nah teman-teman semua, boleh difoto dan di tag ke Instagram Silasik 2020 ya. Sampai jumpa di Silasik tahun depan. Wah, keren sekali ya Tuhan Yesus menjadi contoh bagaimana menjadi sahabat yang paling baik. Ya kan Batari, Titus? Iya betul. Iya, betul banget. Tuhan Yesus itu sahabat yang baik. Dia mau mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita. Iya, dia baik sekali ya. Aku mau deh menjadi sahabat yang baik seperti Tuhan Yesus. Tapi aku juga mau menjadi sahabatnya Tuhan Yesus. Iya, aku juga mau. Wah iya. Seperti Batari dan Titus mau menjadi sahabatnya Tuhan Yesus, Sopar juga tentu mau dong jadi sahabatnya Tuhan Yesus juga. Nah, kalau begitu Sopar nih ya mau mengajak teman-teman semua seperti Batari, Titus dan Sopar hari ini mau menjadi sahabat yang baik seperti Tuhan Yesus, mau menjadi sahabatnya Tuhan Yesus dan mau ikut Tuhan Yesus. Apakah teman-teman semua mau untuk menjadi sahabat-sahabatnya Tuhan Yesus dan ikut Tuhan Yesus? Wah, itu mau tuh. Iya, aku senang sekali kalau kita semua mau menjadi sahabatnya Tuhan Yesus dan kita sama-sama mau ikut Tuhan Yesus. Iya, kalau begitu kita mau bersukacita bersama karena kita semua sudah ikut Tuhan Yesus. Nah, kalau begitu kita berdoa, kita mengucap syukur, kita sudah mengikuti Silasik, kita sudah belajar cerita-cerita dari tokoh-tokoh yang luar biasa di Alkitab, dan kita mau ikut Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita semua ya teman-teman. Iya, yuk kita berdoa. Nah teman-teman semua, kita mau ikut Tuhan Yesus sama-sama ya. Kalau begitu,
Mari kita tutup Sil Asik hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah menjadi sahabat yang terbaik bagi kami semua. Tuhan Yesus, kami juga mau menjadi sahabat-sahabat yang baik seperti yang Tuhan Yesus lakukan, dan kami mau menjadi anak-anak yang mengikuti teladan Tuhan Yesus dan mau ikut Tuhan Yesus sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kegiatan Sil Asik yang boleh kami ikuti selama 3 hari ini. Kiranya kami boleh terus mengingat setiap pelajaran-pelajaran firman Tuhan yang kami dapatkan dan kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap harinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yesus, oh Tuhanku Yesus, Yesus.